Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani. Saya dari kelas 1 PGMIC dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan menjelaskan tentang pengertian dan makna ideologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani idios dan logos. Idios berarti gagasan, cita-cita, pengertian dasar, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengertian dasar dari suatu negara. Jadi, ideologi ini berkembang dari suatu pemahaman yang kemudian dijadikan landasan dasar oleh sekelompok orang dalam negaranya, itu dijadikan sebagai pandangan hidup atau pegangan hidup. Yang kedua, makna ideologi bagi negara. Negara kita, negara Indonesia, menggunakan ideologi Pancasila. Kita bisa menarik beberapa kesimpulan mengenai makna ideologi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi nasional. Jadi, nilai-nilai budaya yang ada di dalam Pancasila itu digali, diambil dari cara berpikir, kebudayaan, cara berjuang negara Indonesia kita sendiri. Nilai yang muncul ada tumbuh di masyarakat Indonesia itu dijadikan sebagai ideologi Pancasila, yaitu ideologi nasional. Yang kedua, Pancasila ini bersifat integralistik, yaitu pemahaman akan hakikat negara yang dilandasi dengan konsep negara, kehidupan negara. Konsepnya itu diambil dari Pancasila. Yang ketiga, Pancasila juga sebagai identitas nasional. Jadi, Pancasila merupakan identitas dari negara Indonesia, merupakan ciri khas yang membedakannya dengan negara lain. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu termuat dalam 5 sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan, mengandung makna kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk kepercayaan agamanya masing-masing. Jadi tidak ada paksaan untuk masyarakat Indonesia memeluk agama yang tidak dia yakini, tetapi masyarakat Indonesia harus menganut agama itu, tidak ada paksaan sama sekali. Masyarakat Indonesia bebas untuk memilih menganut agama yang dia yakini dan dia percayai. Yang kedua, sila kemanusiaan. Memiliki makna untuk saling menghormati, saling tolong-menolong, saling menghargai hak asasi manusia satu sama lain. Yang ketiga, sila persatuan. Masyarakat Indonesia diharapkan lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Kepentingan urusannya sendiri. Kita harus lebih mengutamakan kepentingan untuk kemajuan bangsa Indonesia dibandingkan urusan kita sendiri. Yang keempat, sila kerakyatan. Masyarakat Indonesia lebih diutamakan untuk mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah, karena dengan melakukan musyawarah itu tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kelima, sila keadilan. Masyarakat Indonesia memiliki keadilan yang sama. Tidak ada keadilan yang membeda-bedakan antara yang kaya ataupun yang miskin, ataupun yang memiliki kekuasaan dengan yang tidak memiliki kekuasaan. Semuanya di negara Indonesia diatur dalam Pancasila memiliki keadilan yang sama, baik itu dalam keadilan perlindungan HAM atau perlindungan untuk dia berpendapat, memiliki hak yang sama untuk sekolah, dan sebagainya. 4. Peranan Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk membimbing sikap dan tingkah laku
warga Indonesia untuk memiliki nilai-nilai sesuai dengan sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. 5 nilai Pancasila itu dijadikan landasan patokan untuk berperilaku warga masyarakat Indonesia untuk memiliki perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian Pancasila juga memiliki peran sebagai identitas nasional. Jadi cita-cita luhur itu sebagai identitas nasional bangsa Indonesia yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi. Kita ketahui bahwa Pancasila di dalam bangsa Indonesia ini memiliki banyak kedudukan, di antaranya satu, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilai yang termuat di dalam Pancasila ini harus kita jiwai, diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sebagai ciri dari bangsa Indonesia. Jadi yang membedakannya dengan negara lain itu Pancasila, karena Pancasila Indonesia ini khas. Ideologi bangsa Indonesia itu berbeda dengan bangsa lainnya. Yang ketiga, sebagai pedoman bangsa Indonesia. Jadi dalam menjalankan sistem kenegaraan, kita itu harus mematuhi pedoman, aturan landasannya itu termuat di dalam nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ini landasannya, dasarnya dalam menjalankan sistem kenegaraan kita harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kelima, Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi Pancasila ini merupakan sumber hukum yang paling tertinggi di antara sumber hukum lainnya. Yang keenam, sebagai perjanjian leluhur dalam mendirikan negara Indonesia. Cita-cita luhur yang ada di dalam Pancasila ini kita harus hormati dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ke-7, sebagai tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila ini memuat tujuan cita-cita luhur bangsa Indonesia, baik itu nilai kebudayaan, sosial, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan bagi bangsa Indonesia itu termuat di dalam Pancasila. Sehingga ketika kita mau mewujudkannya, kita itu harus mengamalkan, menjiwai nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Yang keenam, fungsi Pancasila sebagai ideologi adalah yang pertama, sebagai tanda pengenal bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai alat yang mencegah konflik di Indonesia. Yang kelima, fungsi konektif. Ideologi sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, fungsi orientasi dasar. Ideologi bertugas untuk menjadi sumber dan makna wawasan untuk rakyat dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketujuh, ideologi demokrasi. Maksudnya, Pancasila merupakan ideologi demokrasi karena dalam sistem pemerintahannya di Indonesia itu dijalankan dengan asas demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat, sedangkan kratos yang berarti kekuasaan. Maksudnya, demokrasi adalah suatu sistem kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, kekuasaan tertinggi itu terletak di tangan rakyat. Contohnya dalam menjalankan sistem pemerintahan, yaitu dengan pemilihan umum untuk memilih
lembaga perwakilan rakyat, legislatif, dan pemerintahannya itu eksekutif. Negara lain yang menerapkan demokrasi seperti Norwegia, Denmark, Australia, Amerika, dan lain sebagainya. Pesan dari saya mengenai pengertian dan makna ideologi, Pancasila ini memiliki kedudukan yang sudah saya jelaskan, fungsi, kemudian peran. Kemudian Pancasila juga dalam Indonesia juga menggunakan sistem demokrasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila di dalam penyampaian saya kurang maksimal atau ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.